pejuang beserta camp power camp. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih menguntungkan setiap apa aktivitas yang kita lakukan melainkan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesar apapun aktivitas yang kita lakukan, sehebat apapun dakwah yang kita lakukan, pekerjaan kita, bisnis apa, tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu sesungguhnya hanya sia-sia saja. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan hari ini, Al-Fakir ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 2 sebelum kita membahas tema khusus ini persoalan hijrah. Di surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Kalau kita pahami ayat ini dari tafsirnya, kita merujuk tafsir para ulama, maka kita menemukan ayat ini untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Tidak ada lain kecuali untuk menjalani ujian. Jadi kematian dan kehidupan bagi manusia itu adalah semata-mata cuma ujian. Aktivitas apapun yang kita lakukan di dunia ini cuma ujian. Seberapa besar harta yang kita miliki itu ujian. Ya, jadi miskin itu ujian, kaya itu ujian. Kemudian apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bicara kualitas, Pak. Ayat ini berbicara tentang kualitas. Bukan bicara kualitas, bukan kuantitas, tapi bicara kualitas. Andaikan agenda yang kita lakukan di sini tidak berkualitas, maka kita tidak masuk dalam surah Al-Mulk ayat 2. Yang pertama, tentu harus niat yang benar. Mungkin ada juga sebagian di antara kita ini untuk liburan. Jadi kalau niatnya dia itu liburan, maka dia hanya mendapatkan liburan. Tapi kalau niatnya tadi itu bahwa kita ini adalah sebuah majelis yang sangat luar biasa, maka kita akan mendapatkan semuanya apa yang kita lakukan beberapa hari di sini. Ini pentingnya niat. Karena niat itu sama seperti kita ini menulis surat. Kalau salah tulis alamat, maka surat itu tidak akan pernah sampai. Amalan kita itu tidak akan pernah sampai kalau kita ini salah nulis alamat. Jadi apapun aktivitas kehidupan manusia di atas muka bumi ini, kita harus sadari bahwa itu adalah sebuah ujian. Mampu tidak kita melewati ujian. Ketika kita diuji dengan harta yang begitu banyak, mampu tidak kita ini menggunakan harta kita ini sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut kita. Kenapa? Persoalan harta ini persoalan yang sangat bisa membuat manusia ini gelap mata, gitu. Kita dititipi harta yang banyak, ya kalau kita ini tidak paham agama, tidak dekat dengan agama, maka harta itu tidak akan menghasilkan pahala, tidak akan menghasilkan amal soleh. Ya, kemudian juga begitu, Pak. Kemiskinan diuji dengan kekurangan harta, itu juga bisa jatuh pada kekufuran.
Jadi sebenarnya sama saja namanya ujian. Ya, maka itu kita harus memahami konteks tadi. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Ini bicara kualitas, Pak. Bicara kualitas terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu dalam thalabul ilmi itu juga harus berkualitas. Dakwah harus berkualitas. Jadi semuanya itu, aktivitas kehidupan kita ini harus berkualitas nomor satu. Karena dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dikatakan ahsanu amala itu adalah amalan yang tertinggi, puncak amalan tertinggi, amalan yang ihsan. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam perkara hijrah. Hijrah itu juga begitu. Kalau tidak sampai dalam apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dianggap hijrah. Kira-kira letih enggak, Pak? Kita sudah capek melakukan semuanya, tetapi Allah tidak mengakui kita hijrah. Rasul tidak mengaku kita hijrah. Makanya langkah hijrah yang pertama itu apa yang kita lakukan? Ini harus diluruskan maklumat tentang hijrah. Ya, hari ini banyak sekali orang yang mengaku dirinya ahlul ilmi, tetapi dia tidak amanah. Kita hari ini sulit membedakan mana orang yang benar-benar mentafsirkan Al-Quran dan mentakwilkan. Boleh tidak Ustaz mentakwilkan Al-Quran? Boleh, tapi tidak boleh keluar dari tafsir. Sesungguhnya takwil itu begitu. Tapi hari ini mentakwilkan Al-Quran itu sesuka hatinya, ya kan? Itu kalau jelaskan apa saja nggak pernah masuk dalam perkara apa yang diinginkan dalam ayat tadi itu, ya kan? Terlebih-lebih kita ini berada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram, zalika dinul qayyim. Allah sendiri yang mengatakan bahwa agama yang paling lurus itu yang terdapat di dalam di tahun itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Apa perintah dari Allah? Apa amar yang terdapat di dalam ayat tadi itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Menzalimi diri sendiri saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menzalimi orang. Bisa tidak kita menzalimi orang? Bisa, kita ini makhluk sosial yang setiap hari bermuamalah. Kenapa Allah tekankan di dalam bulan haram? Karena bulan haram itu Allah lipat gandakan. Kalau kita ini beramal soleh, juga Allah lipat gandakan. Tapi kalau kita bermaksiat, Allah lipat gandakan. Masih ingat materi dosa investasi? Nah, saya sampaikan dalam hadis Rasul terkait dengan orang-orang yang muflis. Tidakkah kita takut gentar melihat hadis tadi itu? Masih kita menganggap remeh urusan hijrah. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Betapa sombongnya kita ini kalau masih menganggap remeh urusan hijrah. Bisa tidak kita hijrah sendiri nih, Pak? Enggak. Tidak. Kita butuh wadah. Kita butuh wadah yang benar. Kita butuh sahabat-sahabat yang benar, yang satu pemikiran, ya kan? Yang satu tujuan. Kalau kita ini nggak punya komunitas yang benar, yang bisa mengantarkan kita kepada hijrah yang sesungguhnya tadi itu, maka kita nggak akan pernah sampai. Tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Ketika kita sudah dapatkan tadi itu, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ayat itu semua umat Islam saya rasa paham, ya kan? Tetapi banyak orang yang tidak melakukannya. Faktor apa itu? Faktor
keyakinan. Yakin itu faktor iman. Ya kan? Misalnya harta yang haram bisa nggak membuat kita bahagia? Tidak. Faktanya kenapa diambil tuh? Ya kan? Sudah jelas dia nggak bisa membuat bahagia. Kenapa Pak? Diambil, dibela-belain. Iya kan? Dibela-belain untuk mendapatkan harta dari itu. Padahal harta itu tidak akan pernah membuat bahagia. Betul? Mustahil. Kalau bicara kebahagiaan itu bahwa dengan materi kita bahagia, saya ini banyak sekali orang yang datang ke rumah itu konsultasi tentang pernikahan. Ada yang pernikahannya dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Dan rata-rata yang datang itu dalam status sosial di masyarakat itu mereka tinggi. Kenapa dia nggak bahagia? Ya kan? Kalau kebahagiaan itu dari harta materi, mereka lah yang harus bahagia.